Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali persekutuan kita di pagi ini, jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Sumber segala berkat, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan layakkanlah kami Tuhan supaya kami berkenan di hadirat-Mu. Kami percayakan saudara-saudara kasih kami Tuhan yang saat ini terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan dan menolong supaya anak-anak boleh menjadi supaya hari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan hamba-Mu Tuhan yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Kami percayakan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Apa yang Dia sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan saudara-saudara kasih kami Tuhan, yang saat ini belum datang, belum hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya masih di perjalanan persiapan, kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan ibadah pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian sukacita. Besarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam persiapan hambanya, mari kita mengangkat pujian Kau yang terindah.
dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan hari ini kami boleh beribadah. Di tengah ibadah ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati, dan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak saudara sekalian, ini masih dalam suasana Natal, tapi karena saya sudah berapa kali khotbah Natal, jadi cari yang lain untuk hari ini. Kita akan belajar dari satu kisah yang sangat aneh di dalam kitab pertama Samuel ayat 18 sampai pertama Samuel pasal 18. Ya, konteksnya itu dari ayat 8 sampai 30, tapi kita akan baca satu ayat yang ke-27. 1 Samuel 18 ayat 27. Kita baca bersama, agak panjang ini ya ayatnya. Saya masih kebaca ya, Dek? Masih? Oke. Kita baca bersama 1 Samuel 18 ayat 27, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ini kisahnya lucu. Jadi mahar ya namanya ya, mas kawin paling mahal ini. Yang mas kawinnya kulit katan itu kan susah itu nyarinya. Kalau emas atau apa, ini aku membaca itu, wah, ini unik ini. Kok bisa ya seorang raja mau minta mahar anaknya itu. Anaknya nomor 1, pertama namanya Merab, kalau kita baca dari ayat 8 itu. Tapi Daud menolak gitu. Dia kasih lagi yang nomor 2. Tapi maharnya tetap itu 100. Kalau 1 mungkin agak mudah ya bagi Daud. Kan ambil kulit katannya Goliat kan sudah dibunuh. Jadi tinggal digali lagi di mana. Dicari. Ini diminta 100. Nah, 100 kulit katan berarti dia harus membunuh 100 orang. Dan orang Filistin itu enggak ada memang yang disunat. Jadi kita mau minta ke orang Filistin enggak ada. Dia harus bunuh orang gitu. Jadi sudah saya kasih judul dulu ya khotbah hari ini. Melawan kecurangan dengan iman. Melawan kecurangan dengan iman. Kenapa Saul berpikir begini? Karena dia mau menjerat Daud supaya dibunuh sama orang Filistin. Jadi dia tidak mau membunuh sendiri, dia raja. Daud hanya seorang gembala domba. Dia pikir ini bukan level saya.
sudahlah, biar dia diumpan gitu, anaknya perempuan, tapi mas kawinnya itu kulit katan. Jadi ini aneh nih raja satu ini. Jadi bagaimana Daud menghadapinya? Kalau kita lihat teks ini, LAI kasih judul di sini, Saul benci kepada Daud. Ya, memang dasarnya itu. Jadi Saul itu merasa sejak Daud mengalahkan Goliat itu dia merasa terhina gitu. Sebabnya dia menjerat di sini. Wah, coba kamu bunuh lagi 200. Tapi apa ya? Cara Saul itu loh. Cara yang licik. Ya seolah-olah kan baik gitu. Supaya jadi menantu raja. Nah, dia pakai jeratan itu. Dan mari kita perhatikan bagaimana melawan kecurangan dengan iman. Saya mulai dari poin 1. Jadi di teks ini ada kisah tentang raja yang jahat, Saul, raja pertama Israel. Dia mau menjebak Daud yang dipilih Tuhan untuk menggantikan dia. Jadi poin 1 itu kecurangan orang fasik. Itu ayat 17, 21 dan 25. Di ayat 17 itu, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ini pikirannya licik sekali. Dia mau menjebak Daud. Lalu ayat yang ke-21, ketika Daud menolak yang tawaran itu. Jadi ayat yang ke-21, dia mengubah, bukan Merab tetapi Mikal. Baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya. Jadi diulang-ulang ini tawaran ini. Ini curang sekali. Orang kalau tidak di dalam rencana Allah, itu seperti ini caranya. Jadi dia tidak mau tahu ini siapa. Pokoknya kalau bisa dilenyapkan. Jadi saya mengangkat kisah ini, maksudnya begini. Ini aneh ya. Tapi jangan berpikir ini hanya terjadi waktu itu, ribuan tahun lalu. Saat ini juga banyak seperti ini. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu dijerat gitu. Dijebak. Ini banyak, makanya kan kita lihat perang di mana-mana kan karena ini. Ada jeratan-jeratan yang dipakai untuk orang benar, tetapi ya banyak orang tidak melihat ini sebagai sebuah kejahatan. Dan di teks ini kita melihat bagaimana dosa itu bekerja. Seorang raja, dia membuat apa namanya ya, trik gitu ya. Ini anak saya, anak raja ya, pasti cakep ya. Dan Daud adalah orang yang
benar. Nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya, Saul sendiri yang menilai gitu. Ternyata orang ini dilindungi Tuhan. Jadi praktek seperti ini masih terjadi saat ini. Kita yang mengerti kebenaran, kita yang hidup di dalam iman kepada Kristus, mestinya kita punya kepekaan. Berhadapan dengan siapapun, bukan mencurigai, tetapi berhati-hati. Karena dunia ini jahat. Ini kita mengakhiri tahun 2025, masuk ke tahun yang baru. Ya, tadi Papi datang berdua ngobrol. Saya bilang, ya anggaplah itu hadiah Natal. Kalau ada orang curang itu, anggap itu hadiah Natal gitu, bagus. Gitu. Karena kita tidak mungkin dikalahkan oleh kecurangan. Dunia ini pasti jahat, pasti. Tapi bukan kita bersembunyi, atau kita angkat pedang untuk melawan, tidak. Ada iman yang mengajar kita untuk bersikap seperti Daud di sini. Jadi itulah kehidupan kita sekarang. Tidak lepas dari hal-hal yang jahat yang dirancang oleh manusia untuk menjerat orang benar. Daud mengalami ini. Jadi kecurangan itu tidak pernah berakhir. Saya hari Minggu atau hari Natal kemarin ya, ada satu nama yang saya geli mendengar. Om Don waktu kita selesai ibadah langsung sebut nama itu, yaitu kelompok Roy Suryo. Aku itu karena itu tetangga kita di situ kan, kita kalau ke Condong Catur lewat di rumahnya gitu. Tapi itulah realitanya, memang seperti itu. Di luar kebenaran Injil ini, manusia bermain-main menjerat orang lain, berniat jahat. Di luar Injil. Itu fakta yang tidak bisa dihindari. Jadi kita penting mempelajari kisah-kisah yang sudah dicatat di dalam kitab suci kita untuk menjadi bahan perenungan bagi kita. Ini tidak ada kata SBY itu, Indonesia tidak baik-baik saja, begitu. Itu beliau punya. Makanya beliau selalu, saya prihatin, gitu. Nah, prihatin itu tidak menyelesaikan masalah, tapi iman dapat menyelesaikan masalah. Iman kepada Kristus, Sang Juru Selamat, bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita menang menghadapi kejahatan dunia ini. Itu prinsipnya. Di poin satunya itu ya, banyak referensinya itu. Poin kedua, pertama adalah identifikasi ya masalah. Yang kedua, lihat ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan, kita baca tadi itu. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Poin kedua adalah keberanian seorang gembala. Ayat 27. Hanya seorang gembala, tapi berani. Dia tidak takut dia tahu ini jeratan dari raja curang ini. Tapi saya harus menghadapinya. Dan dia pergi
Bukan 100 yang dia dapat, 200. Itu si Saul mungkin kaget ya pas Daud datang. Sayang tidak ditulis di sini ya Om Don. Dia taruh di plastik atau belum ada ya plastik waktu itu, paling di daun apa gitu ya. Yang besar-besar. Ini loh raja, silakan dihitung satu-satu, itu 200. Dan itu tidak dapat dengan mudah. Dia harus membunuh. Karena tidak mungkin orang yang, kalau orang Yahudi, cara sunatnya adalah usia 8 hari disunat. 8 hari. Makanya kalau kita sekarang lihat orang disunat tapi sudah 10 tahun. Itu bukan sunat Yahudi itu. Sunat lain itu. Kalau Yahudi itu 8 hari. Tuhan Yesus itu 8 hari. Dibawa ke Bait Allah, disunat. Yahudi. Nah ini, Raja Daud ini tidak mencari yang begitu. Kulit katan orang dewasa. Nah, bagaimana caranya? Harus membunuh. Dan Daud memenuhi permintaan itu. Berani bukan nekat ya, beda. Orang berani itu bukan apa ya. Kemarin waktu di asrama ada gejolak. Terus anak-anak di sini, ya gejolak ya itu. Dicatat itu lah. Anak-anak asrama mau pelayanan, latihan di sini, Om Nelson. Berapa orang itu? 3 orang ya berapa? Saya latihan. Terus mereka bicara, nanti kalau orang itu misalnya buat masalah lagi, kita lagi ibadah, dia ganggu. Saya bilang, kamu jangan bergerak. Kamu nonton aja. Biar saya yang hadapi. Saya akan kasih lihat kamu cara memukul orang. Dengan benar dan akurat. Mereka ketawa semua. Pak Pendeta, iya ini tangan udah lama tidak melayang gitu. Kayaknya kok sulit gitu. Ini pakai pola Daud ini 100 dikasih 200 itu. Enggak, kadang-kadang keberanian itu penting. Tapi berani itu bukan asal maju. Diperhitungkan semua. Jadi begini loh, saya pernah menulis di buku harian saya begini. Orang berani itu bukan di pinggir jurang lalu lompat mati, itu bukan berani, itu konyol. Orang berani itu dia pakai tali atau pakai tangga supaya sampai di bawah hidup. Itu berani. Daud seperti itu. Bapak Ibu kalau belajar bagaimana Daud mengalahkan Goliat, orang bilang hanya pakai apa? Tali dan batu itu. Tidak tahu, singa itu sekali aja dia hajar itu. Itu pekerjaannya sehari-hari. Singa aja mati apalagi manusia. Itu kehebatan Daud. Disuruh pakai baju tentara, nggak bisa, terlalu kecil badannya. Kalau Saul itu kenapa diambil Samuel jadi raja? Karena dia tinggi. Orang-orang lain hanya sebahu. Raja Saul tinggi. Daud kecil. Tapi punya hikmat, punya keberanian. Dan dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Kerjaannya gembala. Tapi dia berani. Ya. Kekristenan itu diisi oleh orang-orang berani.
Rasul-rasul dan jemaat mula-mula itu mati sebagai martir. Tidak lari. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh semua orang yang percaya kepada Allah. Orang yang menjadi umat tebusan Sang Juru Selamat. Ada keberanian. Dan yang ketiga, itu ya ayat 27 ya. Poin ketiga, ini nilai yang diberikan oleh Saul kepada Daud. Pada ayat 28-29. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya. Yang ketiga, poinnya adalah kesalehan sang calon raja. Jadi Daud ini akan menggantikan Saul kelak. Dan Saul melihat ketika kulit katan itu diberi, Saul menyerah. Dia bilang, orang ini sungguh dia mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Bukan hanya berani, tapi ada nilai kesalehan. Itulah diri Daud. Ketika dijerat oleh siasat yang busuk oleh Raja Saul, dia menghadapinya dengan berani, dengan penuh iman, dan dia menang. Daud dalam peristiwa ini kembali memenangkan pertarungan. Kekristenan itu dianiaya, dibunuh selama 300 tahun lebih dari abad pertama sampai abad yang keempat. Itu sejarah orang Kristen. Tapi itu tidak berhenti juga di situ. Sampai sekarang masih banyak itu penganiayaan. Masih banyak ketidakadilan. Dan kita punya banyak pelajaran yang sangat jelas memberi kita pengetahuan dan kekuatan. Jadi unik kekristenan itu ada di sini. Ada dulu siapa ya yang pernah menulis kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat. Gitu. Dihambat, terus merambat. Tidak pernah putus. Ya, kisah ini 1000 tahun sebelum Yesus. Tapi sampai sekarang kebenaran ini masih terjadi. Kejahatan muncul dengan berbagai corak. Tapi orang benar, orang-orang yang seperti Daud juga tidak pernah habis. Selalu ada dan menang melawan kejahatan. Biarlah kita mengakhiri tahun ini ya, dengan keyakinan, keberanian seperti Daud. Akhirnya dia
naik takhta menggantikan raja yang jahat ini. Ini realitanya. Jadi ini kisah yang lucu. Karena tidak ada, saya kira selain Raja Saul ini tidak ada orang yang meminta mas kawin itu barang kayak begini. Kalau di Papua mas kawin yang paling mahal apa, Om Nelson? Senjata katanya. Iya ya. Dulu babi ya, sekarang senjata. Nanti pulang udah baca ini tuh, adik bilang ngusul ke sana, kulit katan. Nah itu. Jangan 100, 5 aja gitu. Jadi ini unik, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Pertama, jangan lengah, dunia ini jahat. Kejahatan tidak berhenti hanya sampai ke Raja Saul. Sampai sekarang dia bertambah banyak. Siasat kepada orang benar untuk dimatikan itu tidak pernah habis. Tapi keberanian dan kesalehan itu yang dapat mengalahkannya. Itu bentuk iman kita. Jadi iman itu tidak hanya kita berdoa di pojok, raung-raung. Bukan. Saya tidak bilang itu salah. Tapi itu tidak lengkap. Kalau mau iman yang benar-benar bisa kita jalani dan menghasilkan kemenangan, harus ada keberanian. Saya banyak sekali melihat orang yang gagal karena apa kata orang. Tadi cerita dengan papi, katanya papi disuruh anak-anak pulang dari Jogja. Soalnya banyak orang bilang, anak-anaknya papi ini kan sudah pegawai semua. Masa papi masih kerja di sini? Tapi jawaban papi saya setuju itu. Kita hidup bukan dari kata orang. Biar saja. Itu betul. Bangsa kita itu sering begitu, jangan, nanti dilihat orang. Dulu itu Kak Eci Manora ini, waktu Kak Geri, Kak Yoel itu sekolah, apalagi Kak Geri itu, SMA 4 kali pindah gitu. 4 kali. Pernah waktu di SMM itu, saya sama istri Bude, waktu si kakak itu, mumpung dia nggak ada di saya, tapi jangan disampaikan ke dia, nanti dia tersinggung. Kecuali dia nonton ini nggak apa-apa. Jadi sekali waktu kami penerimaan rapor, kami datang ke sana. Datang, kan satu kelas gitu. Sudah habis orang tua udah dipanggil semua. Kami kok tidak dipanggil. Ini kenaikan kelas. Lalu gurunya tanya, Bapak Ibu ambil rapor juga? Iya Pak. Saya dalam hati, ngapain orang tua ini datang ke situ? Udah rapi-rapi terus, bukan ngambil rapor kan, ngapain gitu. Terus sini. Jadi ada 2 guru di situ kan. Satu yang wali kelas, mungkin satu guru yang menyediakan rapor itu. Siapa? Anaknya Pak. Saya sebut nama kakak. Oh Elias. Itu nama Nabi ya. Terus begini Pak, kami memang mau panggil Bapak Ibu. Soalnya anak satu ini kami juga bagaimana caranya? Dia kalau tidak suka pelajaran itu tidak masuk Pak. Dan tidak mau tahu mau diapainnya, dia gak mau masuk, tidak ikut pelajarannya. Jadi bagaimana kami mau isi nilainya? Gitu. Saya malu sekali. Pulangnya sudah, seperti apapun rapornya ya kami terima.
Sampai di rumah istri saya, gimana ya, teman-teman saya di kantor anak-anaknya itu begini. Saya bilang, sudah, ini terjadi di anak kita, masa kita mau buang? Tidak usah, biar aja. Kita tetap mengasihi mereka. Didoakan aja. Jadi ketika dia dilantik jadi suami gembala di sana, dan sekarang sudah 3 ini jemaat yang mereka 2 layani. Dan saya melihat bagaimana ketika mereka menangani jemaat itu berubah. Aneh bagi saya. Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa melepaskan kita dari jeratan-jeratan dunia yang jahat. Karena kita adalah umat tebusan. Kita sudah menerima roh yang baru ketika kita menerima Injil Yesus Kristus. Ketika kita mengakui dosa kita dan pengorbanan Kristus, itulah yang menebus kita. Dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Waktu minggu lalu, Bu Yesus yang melengkapi khotbah saya hanya bilang 3 itu, mati, bangkit, naik ke surga. Bu Yesus berdoa ditambah, menyediakan tempat bagi kita di sana. Iya, betul. Iman kita seperti itu. Jadi biarlah tahun berlalu, tidak ada masalah. Mau hari murtad atau hari apa, gak usah dipikir itu. Kita tetap merayakan Natal dan Tahun Baru. Nanti hari Rabu kita ibadah lagi, jam 7 lagi, kita merayakan malam Tahun Baru. Bersyukur tahun yang lama ini kita bisa selesai dan menyambut tahun yang baru. Berimanlah seperti Daud. Dipakai Tuhan mengalahkan kejahatan. Kalau kita berjalan seperti ini, mempelajari kebenaran firman Tuhan, memegangnya, melakukan dalam hidup kita, pasti kemenangan ada di pihak kita. Seberapapun kejahatan itu menjegal, kita akan menang. Jadi ada orang Kristen berdoa supaya tidak ada masalah. Tidak mungkin. Pasti ada masalah. Dan kita perlukan adalah kekuatan untuk mengatasi itu. Makanya satu perikop ini biar menjadi bekal bagi kita ke depan untuk hidup kita, supaya beroleh kemenangan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima hari ini. Kiranya kami semua diberkati. Tuhan memeteraikan kebenaran ini dalam pikiran dan hati kami, supaya dapat bertumbuh dan berbuah dan dapat mempermuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kepada hamba-Nya yang sudah melayani disampaikan terima kasih kepada kita semua. Saat ini kita masuk dalam pelayanan worship. Namun sebelumnya bagi jemaat yang menyampaikan persembahan, dipersilakan sebelum kita menyanyikan pujian. Manis
Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah hadirkan kami semua di rumah-Mu yang kudus. Kami datang untuk memuji, memusatkan nama. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami juga bersyukur karena di pagi ini hamba-Mu Bapak Pendeta kembali memberikan kekuatan berkat untuk menghadapi hidup ini. Karena iman kepada Kristus menjadi dasar yang kuat untuk kita mengalahkan segala kecurangan bumi. Itulah yang ditekankan dalam hidup kami, dalam kami misi kehidupan ini. Tinggal beberapa hari lagi Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2025. Kami percaya itu karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di lembaga GPKI. Lebih khusus ya Tuhan yang melayani di Sinode Manokwari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para pelayan Tuhan yang saat ini sedang melayani jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di kota Manado, bahkan di Siau, di Ciledug, Jakarta, di Condong Catun, dan Tuhan kiranya selalu memberkati hidup kehidupan mereka semua, menjauhkan mereka dari segala tantangan di dalam tugas pelayanan, dan biarlah Tuhan kiranya mencurahkan berkat yang melimpah bagi para hamba Tuhan yang sedang menjalani tugas pelayanan di jemaat Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat, baik yang berada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka Tuhan dapat menghadapi hidup ini dengan sabar dan tekun. Tuhan kiranya memelihara kami semua, yang kami boleh menjalani hidup ini untuk mengakhiri tahun 2025 ini. Tuhan Bapa kami di surga, jauhkan kami semua dari segala cobaan dan tantangan, dan biar kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah bagi kami semua. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, baik dalam keadaan tubuh yang sakit. Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik berupa bencana alam yang sering merondong hidup dan kehidupan bangsa negara kami. Dan biarlah Tuhan semua itu boleh terlewati karena Tuhan berkenan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat yang menjalani tugas mereka di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan suasana yang aman dan damai menjadi bagian dan kehidupan negara dan bangsa kami. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan, memberkati tangan yang lebih, dan memberkati kami semua, agar persembahan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan hadirat dan boleh dibaik gunakan untuk menata layanan di jemaat kami semua. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Kesempatan saat ini akan membacakan pengumuman pelayanan. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah jemaat GPKI Bangun Rejo setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah jemaat GPKI Condong Catur setiap hari Minggu jam 6 sore. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 4 Januari 2025. Penata ibadah Ibu Paula,
singer saudari Ivandri dan saudara Amos, pemain musik Bapak Heri, doa pembukaan saudara Nelson, doa syafaat Ibu Susi, operator LCD saudari Tasya. Demikian pengumuman minggu ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada saatnya kita di penghujung ibadah hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Karya Terbesar. Hati yang
haleluya dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang menebus segala dosa kita. Persekutuan, perlindungan, penghiburan, kekuatan, dan pembelaan di dalam Allah Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama karya dari karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Kita sedikit bersemangat karena tanggal 31 itu hari Rabu. Kita akan ibadah tutup tahun syukur untuk tahun 2025 dan menyambut tahun baru. Kita ibadah tanggal 31 malam. Ya, karena tanggal 1 tidak ada ibadah, kita satukan malam itu aja, tanggal 31. Jadi tidak pengumuman tadi PA Rabu malam tidak ada ya, Nelson ya. Ya, kita geser tahun lagi, tahun depan baru kita aktifkan lagi jadwalnya. Itu saja saya kira ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Iya, Pak.